pagi anak, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan semangat ya, walaupun masih belajar dari rumah. Nah, pada pertemuan kali ini, berjumpa lagi dengan Bu Yuyun, mata pelajaran tematik muatan ilmu pengetahuan sosial, tema 5, subtema 3, kelas 6. Kita akan belajar tentang MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN. Kompetensi dasarnya menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan di dalam lingkup ASEAN. Nah, ASEAN adalah organisasi negara-negara regional di kawasan Asia Tenggara. Adapun di kawasan Asia Tenggara terdiri dari 11 negara, tetapi yang bergabung dengan ASEAN masih 10 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Brunei Darussalam, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, dan Myanmar. Sedangkan Timur Leste belum bergabung dalam ASEAN. Negara-negara di kawasan ASEAN saling bekerja sama di berbagai bidang yang meliputi bidang ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, teknologi, dan sebagainya. Nah, apa itu MEA? MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN merupakan suatu sarana pengembangan ekonomi yang menjadi bagian dari ekonomi dunia atau ekonomi global. Sebenarnya MEA ini sudah dirancang sejak lama, tetapi baru diresmikan tanggal 31 Desember tahun 2015. Dengan pembentukan MEA, nantinya memungkinkan satu negara menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara lain di seluruh wilayah ASEAN dan Asia Tenggara, sehingga kompetisi akan semakin ketat. Jadi persaingan antar negara-negara dalam jual beli barang semakin meningkat. MEA ini dicetuskan agar daya saing ASEAN meningkat dan untuk menarik investasi asing. Penanaman modal asing di wilayah ASEAN sangat dibutuhkan untuk meningkatkan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan negara-negara di kawasan ASEAN. Adapun tujuan dibentuknya MEA adalah untuk mengintegrasikan ekonomi negara-negara Asia Tenggara yang sangat bervariasi menjadi pasar tunggal. Nah, apa pengaruh MEA bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara dan ASEAN? Pengaruh MEA tidak hanya membuka arus perdagangan barang atau jasa, tetapi juga pasar tenaga kerja profesional seperti dokter, pengacara, akuntan, dan lain sebagainya. Dengan diterapkannya MEA, peluang tenaga kerja asing untuk mengisi berbagai jabatan serta profesi di Indonesia akan semakin terbuka lebar. Begitu pula sebaliknya, tenaga kerja Indonesia juga mempunyai peluang yang besar untuk bekerja di negara-negara anggota ASEAN lainnya. Hal ini menandakan bahwa kualitas produk dan sumber daya manusia Indonesia harus terus ditingkatkan agar mampu bersaing dan ikut berpartisipasi bersama tenaga kerja asing. Nah, itulah pengaruh MEA. Nah, apa manfaat atau keuntungan MEA? Manfaat atau keuntungan MEA yaitu terbukanya pasar tenaga kerja mendatangkan manfaat yang besar bagi negara-negara di kawasan ASEAN. Yang berikutnya, selain menciptakan lapangan pekerjaan, juga meningkatkan kesejahteraan 600 juta orang yang hidup di negara-negara Asia Tenggara.
Organisasi ILO memperkirakan bahwa permintaan tenaga kerja profesional akan naik 41% atau sekitar 14 juta di tahun 2015 setelah diresmikannya MEA. Sementara permintaan akan tenaga kerja kelas menengah akan naik 22% atau 38 juta. Sementara tenaga kerja level rendah meningkat 24% atau 12 juta. Itu diantara keuntungan dari diresmikannya atau didirikannya MEA. Nah, manfaat MEA selanjutnya bagi masyarakat sekitar yaitu MEA juga akan meningkatkan usaha kecil dan menengah yang ada di sekitar kita. Yaitu misalnya usaha kecil dan menengah membuat cendera mata untuk wisatawan. Nah, dan usaha-usaha kecil yang lainnya. Dengan demikian, dengan dicetuskannya MEA, UMKM yang ada di masyarakat turut berkembang pesat. Itu tadi manfaat-manfaat dari diluncurkannya MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN. Nah, terima kasih telah memperhatikan materi dengan baik. Saya ucapkan selamat belajar anak-anak. Sampai berjumpa kembali pada pertemuan berikutnya. Semangat belajar. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.